Dari sini saya buka pertanyaan dulu, mungkin ada pertanyaan, masih 10 menit, 5 menit ini. Ada pertanyaan, silahkan. Ayo, Kang Putra dan juga Mbak Putri ada yang bertanya, silahkan. Kalau enggak, saya lanjut sebentar juga bisa. Ada pertanyaan apa nanti dulu? Nanti dulu ya. Ya, saya tambahkan sedikit. Intinya kesimpulannya adalah kita sebagai seorang anak, sebagai hamba Allah, diperintahkan untuk berbakti pada orang tua. Jadi ketika berbakti itu gimana? Ya ikuti segala perintahnya semampunya dan juga ketika perintah itu berbau maksiat kita tidak perlu untuk mengikuti, itu saja. Dan juga ayah sama ibu yang perlu didahulukan siapa? Ibunya ketika masih hidup. Ketika ibunya sudah meninggal baru ayahnya gitu. Intinya ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah hukukul qorobah. Haknya kerabat. Kerabat itu adalah paman, bibi, dan sedulur, bahasanya itu sedulur. Kita punya paman, punya bibi, punya mbah, lah itu kerabat, kan gitu. Di kitab Taisirul Khalaq juga dijelaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang ponakan, seorang cucu. Kita punya mbah, kita punya Pak D, Pak Le, Bude, Bule, ya gitu. Jadi hak-haknya kerabat. Kalau haknya orang tua kan seperti tadi, kita ikuti semua perintahnya semampunya dan selama perintah tersebut tidak berbau maksiat. Nah kalau hak kita sebagai sedulur atau saudara, kita punya Pak Le, Pak D, Bude, Bule, nah itu haknya apa saja? Aqrabul insan dalam kitab Taisirul Khalaq, kerabatnya seseorang itu adalah dawu rahimihi wa qad amarallahu biwaslir rahim. Itu adalah mereka yang punya ikatan tali persaudaraan dan Allah sudah memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan. Maksudnya pas putus aman yo bakdan tawandu ndolani palie Pak Dene, bulie Budene kan gitu. Masih menyambung tali persaudaraan. Wanaha angkot iha, dan Allah mencegah kita atau melarang kita untuk memutus tali persaudaraan gitu. Misal saman punya masalah sama Pak Dene, bulie utawa dulure, adike ngono kae, sampai enggak boleh kita itu bilang wis aku ora dulur-duluran karo awakmu semisal ngono kuwi. Sejengkel apapun kita, sebenci apapun kita pada semisal kerabat kita itu kita tidak boleh untuk sampai memutus tali persaudaraan. Aman duwe semen semisal jengkel karo Pak Dene, Pak Lie, saking jengkele kok enggak boleh kita itu apalagi bagi seorang santri kok sampai bilang wes ora dulur-duluran wae ngono. Iku enggak boleh. Ya jengkel itu mungkin ada tapi kita tidak boleh sampai memutus tali persaudaraan. Ya wes jengkel-jengkel diempet dan berharap semuanya nanti akan baik-baik saja. Gak boleh kita sampai kok memutus tali persaudaraan karena itu ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berfirman bersabda yaqulullahu taala Anar rahmanu wa hadhir rahim istaqaqtu laha isman min ismi faman wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha batattuhu. Aku adalah zat yang maha belas kasih dan dengan ini silaturahim aku mengeluarkannya dari namaku, dari salah satu namaku, dan barang siapa menyambung tali silaturahim maka aku akan menyambung dengannya, dan barang siapa memutusnya maka aku akan memutus ikatan dengannya. Intinya kita itu harus tetap
memegang tali persaudaraan walaupun kita mungkin ada permasalahan dengan saudaranya, dulurnya, Pak D, Pak Le, adik, kakak, ngono kuwi kadang jengkel ya ora masalah, tapi jangan sampai kita memutus tali persaudaraan. Walihada, maka dengan hal ini yang bagi lil insani mura'atu hukukihim wal qiyamu. Nah, bagi seseorang itu hendaknya menjaga hak-hak mereka. Hak-hak dulur-dulur kita itu apa saja. Wal qiyamu biha fala yu'ti ahadan minhum bi fi'lin wala qaulin. Dan kita tidak menyakiti mereka dengan pekerjaan dan juga ucapan. Sebisa mungkin dijaga. Ojo sampai kita itu memulai percikan masalah dengan mereka yang dengan hal-hal yang menyakiti, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatawaddu'a lahum, dan kita itu tawaduk atau rendah hati di depan mereka. Itu yang pertama, yang kedua. Jadi hak seorang manusia, seseorang pada kerabatnya yang pertama adalah tidak menyakiti mereka dengan pekerjaan dan juga ucapan. Yang kedua harus rendah hati pada di hadapan mereka. Yang ketiga ayatahammala adahum, menanggung segala rasa sakit mereka, atau ketika mereka itu kesusahan kita bantu, ketika itu semampu kita. Wala tatawalu alaihim, dan menanggung segala, itu yang ketiga, itu menanggung hal-hal yang mereka perbuat, kayak semisal sesuatu yang membuat kita jengkel, kita tanggung. Wala tatawalu alaihim, walaupun itu dengan masa yang panjang, itu memang sulit. Semisal kadang kita itu bertetangga dengan saudaranya, contohnya itu seperti itu. Terus saudara kita itu rumahnya selalu berisik, itu kalau sudut pandang kitab Taisirul Kholaq, itu kita harus bersabar dengan hal yang seperti itu. Ketika kita ya diomongi api-api, kalau enggak mau ya jalan satu-satunya kita sabar sebenarnya. Ketika kita sudah mulai permusuhan, itu yang menjadi masalah, itu yang seperti itu. Karena kadang memang sulit. Ada kerabat-kerabat yang enak diajak bergaul, bisa dibuat kompromi, memang ada kerabat-kerabat yang memang sulit. Tapi sekali lagi ketika kita menjadi orang baik, ya harusnya itu kita memang mengalah agar tidak timbul tali perpecahan di antara saudara. Itu memang sulit. Tapi ya sama-sama belajar. Kadang kita yang enggak tahan, tapi ketika kita lihat lagi perintah Allah, ya memang harus seperti itu. Wa ayyas'ala amman yaghibu minhum. Dan hendaknya kita itu selalu yang kelima, yang keempat tadi itu. Yang kelima adalah kita bertanya kabar mereka ketika mereka tidak ada. Di mana Pak D kok suwi, ndak ketok, neng di adikku, neng di apa itu namanya? Bude, bule enggak kelihatan. Itu kalau di kitab Taisirul Kholaq, hendaknya kita bertanya tentang kabar mereka. Itu yang kelima. Hak bagi seorang pada kerabatnya itu adalah yang keenam adalah menolong mereka untuk menghasilkan, untuk memenuhi tujuannya semampu kita. Semisal saudara kita itu mau punya usaha, sedikit banyak kita bisa bantu. Saudara kita itu mau punya acara, sedikit banyak kita bantu dengan hal-hal yang kita mampu. Itu di kitab Taisirul Kholaq. Yang ketujuh, ayamna anhumud darara mata amkana. Menjaga hal-hal yang berbahaya ketika ada, semisal kita punya saudara rumahnya kok kemalingan, ya kita ikut menjaganya, ikut menjaga harta saudara kita. Wa in kanu ghaira muhtajina ila syai'in min dalika fa alaihi.
ayata'ahadahum biziyadah